Pasti lagi pada heboh kan? Harga emas tiba-tiba anjlok gila-gilaan dan semua orang lagi ngomongin ini. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Ada apa sih sebenarnya? Coba deh bayangin, hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026, pas bangun tidur, tiba-tiba lihat harga emas anjlok segini per gramnya. Gila kan, cuma dalam semalam? Nah, kalau Anda punya emas, pasti langsung pusing kan? Panik, mesti jual, atau malah waktunya serok bawah? Oke, tenang, mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu situasinya. Seberapa dalam sih jatuhnya harga emas ini, dan kok bisa-bisanya bikin investor panik massal? Jadi gini, penurunan dari Jumat malam ke Sabtu pagi itu bukan sekedar koreksi kecil-kecilan ya. Ini benar-benar terjun bebas yang nggak disangka-sangka. Keuntungan yang udah dikumpulin sebelumnya, lenyap. Gitu aja, dalam sekejap. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Biar kita benar-benar paham seberapa dahsyat guncangannya, kita harus lihat dulu. Setinggi apa sih emas terbang beberapa hari sebelum jatuh? Gimana nggak kaget? Bulan Januari itu benar-benar bulan pesta buat investor emas. Bayangin, harganya naik hampir 30% dalam waktu kurang dari sebulan. Rekor baru pecah terus-terusan. Artinya apa? Buat yang baru beli pas harga lagi tinggi-tingginya di tanggal 29, ini kayak mimpi buruk. Keuntungan yang udah di depan mata, yang masih di atas kertas. Tiba-tiba malah jadi potensi rugi bandar. Cuma dalam 2 hari loh. Terus kenapa bisa begini? Nah, ini bukan karena satu penyebab tunggal. Ini kayak perfect storm. Ada beberapa faktor yang ngehantam pasar barengan. Yuk, kita coba pecahin misteri di balik anjloknya harga ini. Soalnya, kalau kita ngerti kenapanya, kita jadi lebih gampang nentuin harus ngapain selanjutnya. Nah, ini dia beberapa biang keladinya. Mulai dari orang-orang yang rame-rame ambil untung, keputusan suku bunga di Amerika, dolar yang menguat, sampai tensi geopolitik yang mulai adem. Tapi dari semua ini, kita bakal fokus ke dua yang paling fundamental, suku bunga AS dan dolar. Gini ceritanya. Di akhir Januari, Bank Sentral Amerika, The Fed, kasih sinyal kalau mereka bakal tahan suku bunga tetap tinggi. Nah, investor langsung mikir, wah mending taruh duit di aset yang kasih bunga dong, kayak obligasi. Emas kan nggak ngasih bunga, jadi daya tariknya langsung turun. Dan efek dominonya nggak berhenti di situ. Keputusan The Fed itu bikin dolar AS jadi perkasa lagi. Logikanya simple, kalau dolar kuat, harga emas jadi lebih mahal buat pembeli di luar Amerika. Permintaan global turun, ya harganya ikut turun. Jadi, ini kayak pukulan double buat emas. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling penting nih. Pertanyaan utamanya, dengan harga yang lagi turun gini, langkah paling cerdas buat kita apa ya? Ketimbang kita ikut-ikutan panik atau sok-sokan nebak kapan harga paling bawah buat beli, ada satu strategi jitu yang udah teruji waktu. Namanya Dollar Cost Averaging atau DCA. Intinya, strategi ini bantu kita buat nggak pakai emosi pas investasi. Lihat deh, dua skenario ini. Kalau harga makin turun, uang yang kita investasikan rutin itu bisa dapat emas lebih banyak. Kita jadi ngumpulin lebih banyak emas di harga rata-rata yang lebih murah. Nah, kalau harga mantul naik, kita memang dapat emas lebih sedikit tiap beli, tapi pembelian kita di awal itu kan pas harganya lagi di bawah. Intinya, DCA itu kayak jaring pengaman. Mau harga naik atau turun, kita tetap aman. Poinnya adalah punya strategi cerdas kayak DCA itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah menghindari kesalahan-kesalahan fatal ini. Jangan pernah jual karena panik, jangan all in karena FOMO, jangan percaya gosip, dan yang paling krusial, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai dana darurat buat investasi. Oke, terakhir, yuk kita coba zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Penurunan tajam kayak gini tuh sebenarnya hal baru atau udah biasa terjadi dalam sejarah emas? Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata koreksi tajam kayak gini tuh bukan yang pertama kali. Jauh dari itu. Ini tuh bagian dari siklus normalnya emas loh. Biasanya setelah lari kencem banget ke atas, emas emang perlu istirahat sebentar. Ada kutipan bagus yang pas banget sama situasi ini. Katanya, ini bukan emas yang runtuh. Ini emas yang lagi ambil napas setelah lari sprint yang panjang. Jadi, anggap aja ini jeda, bukan tanda-tanda akhir dari segalanya. Nah, pasar udah ambil napas. Pertanyaannya, Anda sendiri udah siap buat maratonnya? Momen ini jadi pengingat penting. Kekayaan sejati itu dibangun bukan dengan bereaksi panik, tapi dengan punya strategi untuk jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak.